ya seneng ada suasana yang beda. Menyadari perjuangan sang ibu saat membawanya lahir ke dunia, membuat Yofi terharu. Cintanya kepada sang ibu semakin dalam kalau menyadari keberadaannya saat ini. Kalau dengar cerita waktu aku lahir tuh sampai berapa rumah sakit pindah-pindah ibu, jadi aku emang sangat ya sayang sama ibu. Sayang, kebahagiaan itu tidak bisa ia bagi dengan istri dan putra tercinta. Ia tidak bisa memboyong keluarga untuk ikut merayakan hari ulang tahunnya di kota kelahiran Sabtu kemarin. Hampir 7 bulan, presenter Mutia Kasim mundur dari jagat dunia hiburan. Partisipasinya di ajang Indonesian Idol sebagai penampilan terakhirnya sebelum pentolan hard rock group ini tumbang dan terpaksa dirawat akibat tumor otak yang dialaminya menyerang kembali. Beruntung Mutia langsung mendapat perawatan intensif guna memulihkan kondisinya. Dia pun menjalani operasi untuk kedua kalinya. Seperti saat penyakit tersebut menyerang, keterangan yang berhasil dihimpun dari pihak keluarga sangat minim. Demikian pula dengan kondisi terakhirnya pasca operasi. Akhirnya keterangan tentang kondisi Mutia pasca operasi kami peroleh dari Indi Baren sebagai teman kerjanya. Nah, dia masih harus melakukan terapi di sini, tapi saya bersyukur bahwa sampai sekarang keadaan Mutia jauh lebih baik. Malah kita berharap bisa menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Diterangkannya, kini kondisi Mutia jauh lebih baik. Walaupun sering ngobrol lewat telepon, tapi ini membatasi diri mengingat Mukas, begitu panggilan akrab Mutia Kasim, masih dalam pemulihan. Saya malah masih sering tukar pikiran sama dia, bercanda-bercanda, kasih nasihat. Istilah kata kasar goblok-goblokan berdua gitu loh. Jadi masih cuman ada beberapa kondisi yang mesti saya perhatikan. Dia tidak bisa terlalu banyak ngobrol, tidak bisa terlalu banyak jalan-jalan kemana-mana. Tidak puas ingin mengetahui keadaan Mukas secara langsung, Indi menanyakan kepada Bimbong, suami Mukas, tentang sejauh mana keadaan istrinya. Yang jelas sebagai teman kerja, Indi ingin Mukas segera sehat dan bisa bekerja seperti semula. Saya pertama ngobrol sama suaminya dulu karena sama Bimbom, karena saya pikir Bimbom adalah orang yang paling tahu persis keadaan Mutia di rumah gitu loh kan. Terkadang namanya orang sakit kita kan nggak bisa tahu kontrol emosinya bagaimana, fisiknya bagaimana. Jadi yang pertama kali saya ajak ngobrol untuk tukar pikiran dan menyampaikan pada Mutia, saya ngobrol sama suaminya dulu. Ya mudah-mudahan ke depannya saya bisa terus bersama-sama dengan Mutia dalam tanda kutip, meskipun dia tidak bisa hadir langsung di Indonesian Idol, tapi dia bisa terus juga bantu memberikan inputan buat saya. Indi bukan tipe senang di atas penderitaan orang lain. Ajang pencarian bakat penyanyi baru Indonesian Idol bakal digelar kembali. Ibu satu putra ini akhirnya ditunjuk menjadi juri Indonesian Idol 2006 mengisi posisi Mukas. Saya tidak menggantikan posisi siapapun, saya hanya menempati posisi juri yang ada di situ. Kalaupun kebetulan saat ini Mutia sedang berhalangan karena sakit, tapi posisi itu kan kosong saat ini. Jadi saya menempati posisi jurinya, bukan posisi Mutia Kasimnya. Di juri kita akan menambah Indi Barens, kemudian host kita tambah Vijay Daniel, Atta tetap tapi kita akan tambah Vijay Daniel. Namun mengingat pekerjaan Indi sudah cukup padat, apalagi Indi sebagai host tetap di televisi lain, pertanyaannya sekarang adalah apakah dia mampu membagi waktu? Saya mencoba untuk membagi rata kedua-duanya berprofesional kepada dua pekerjaan. Satu di rumah yang satu di rumah yang RCTI gitu. Jadi kalau buat saya pribadi, kalau untuk urusan dibayar dan segala macam, nggak ada orang yang mau dibayar gratis, nggak ada orang yang mau proyek thank you selesai dane gitu, nggak mau gitu. Lira Firna mempunyai kiat untuk mendekatkan diri kembali kepada ibundanya. Kabarnya, mereka ingin segera memiliki anak guna meredam kemarahan kepadanya. Restu dari ibunda tercinta hingga saat ini belum berhasil diperoleh. Namun Lira Firna dan Erik Skada mengaku menjalani kehidupan pernikahan yang lebih tenang. Bahkan bisa dibilang damai dan penuh cinta. Kehidupan pernikahan seperti itulah yang sejak awal begitu didambakan Lira dan Erik. Namun kebahagiaan yang dirasakan pasangan baru ini belumlah lengkap mengingat ketidaksetujuan sang bunda yang masih mengganjal di hati. Meski mengaku lebih pasrah dan bersabar, Lira Firna dan Erik Skada tidak pernah pantang menyerah berjuang untuk mendapatkan cinta sang bunda. Salah satu cara yang dirasakan mampu meluluhkan hati ibunda Lira Firna adalah kehadiran buah cinta. Itulah sebabnya Lira dan Erik kian menguatkan usaha mereka untuk mendapatkan keturunan.
mudah-mudahan tapi karena kita belum kabar bahagianya itu belum pasti, jadi belum bisa diiniin. Mudah-mudahan kalau misalnya memang nanti hamil ternyata memang mami itu bisa meluluhkan hati mami, ya alhamdulillah banget. Upaya untuk mendapatkan buah pernikahan hingga kini belum juga terwujud. Tanda-tanda kehadiran calon bayi sempat dirasakan Lira beberapa waktu lalu. Sayang hanya seminggu saja dan selanjutnya sang tamu bulanan yang tidak diundang datang menghapuskan kebahagiaan sesaat Lira dan Erik. Tapi kalau misalnya telat-telat seminggu, aku belum berani ngomong sama dia. Jadi masih ya ntar deh kali nunggu sebulan kali biar pasti jadi nggak kecewa. Jadi tapi sekarang sih karena ini selama 3 bulan ya emang kita nunggu-nunggu banget. Jadi haidnya aku tuh ditunggu banget. Jadi ya haid gitu. Kalau sekarang ya daripada kita kecewa nggak usah ditunggu-tunggu deh. Selain berusaha, Lira dan Erik belum berencana mengupayakan kehamilan dengan cara medis. Apalagi keduanya dinyatakan cukup sehat dan subur untuk memiliki keturunan. Yang paling utama dilakukan Lira dan Erik saat ini adalah terus berdoa. Dia tuh udah kalau habis sholat gitu salim tangan terus suka megang-megang perut aku, suka doain doa apa tuh Nabi Yusuf ya? Aku suka doain, suka bacain Nabi Yusuf. Gitu. Kok bacain, Iya. bacain perutnya. Jadi kalau misalnya memang isi supaya anaknya tuh baik gitu-gitulah, banyak doain. Kalau mau tidur juga perut aku suka dicium-cium terus diusap-usap sambil baca-baca doa gitu. Apapun usaha Lira dan Erik untuk memperoleh anak, keduanya sepakat untuk mengembalikan keputusan kepada sang pemilik kehidupan. Biarlah Yang Maha Tahu yang mengatur kapan waktu yang tepat untuk keduanya menjadi orang tua baru. Pasti kan Allah akan kasih cepat-cepat supaya masalah ini juga cepat selesai gitu seperti yang kita doain. Tapi kalau misalnya anak juga nggak mampu untuk meluluhkan, ya mungkin ya rahasia Allah semua ya kapan kita punya anak gitu. Di luar sebagai upaya untuk merekatkan cinta dengan sang bunda, kalian sendiri sebenarnya sudah siap belum sih untuk punya keturunan? Pantas lah, umur udah cukup. Walaupun emang dia masih tetap seperti anak-anak terus, tapi jadi anak-anak punya anak gitu. Anak kecil bisa bikin anak kecil. Beginilah Yofi Widianto merayakan ulang tahunnya yang ke-38, tanpa hingar-bingar kemeriahan ataupun kemewahan sebuah pesta pora. Hanya dikelilingi teman-teman dekat dan sebuah kue ulang tahun yang nikmat, Yofi meniup lilin harapan sambil memanjatkan doa dan keinginannya. Namun kesederhanaan ini untuk Yofi tetaplah nikmat yang mendatangkan kebahagiaan. Inilah untuk pertama kalinya sejak di bangku SMU, Yofi bisa merayakan hari kelahirannya di kampung halaman sambil berkunjung ke rumah tempat ia dilahirkan untuk mengenang kembali momen bersejarah itu bersama sang bunda. Tapi kalau ibu yang ulang tahun di Bandung ya baru kali ini aku sama ibu lagi gitu. Biasanya ibu cuma telepon selamat ulang tahun gini nih ya, berdoa untuk aku gitu. Nah sekarang ketemu ibu ya seneng banget pas ulang tahun. Ya seneng ada suasana yang beda. Menyadari perjuangan sang ibu saat membawanya lahir ke dunia membuat Yofi terharu. Cintanya kepada sang ibu semakin dalam kalau menyadari keberadaannya saat ini. Kalau dengar cerita waktu aku lahir tuh sampai berapa rumah sakit pindah-pindah ibu. Jadi aku emang sangat ya sayang sama ibu. Sayang, kebahagiaan itu tidak bisa ia bagi dengan istri dan putra tercinta. Ia tidak bisa memboyong keluarga untuk ikut merayakan hari ulang tahunnya di kota kelahiran Sabtu kemarin. Pemirsa, tidak terasa 30 menit telah berlalu dan kebersamaan kita berakhir sampai di sini.
Saya Farisa Kamelia beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa saksikan terus kabar-kabari setiap hari Senin, Kamis, dan Minggu pukul 4 sore hanya di stasiun kebanggaan milik kita bersama, RCTI, selalu di hati, selalu dinanti.